Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dorothea Petilia Sarnamrias, NIM 1703030033. Saya masih semester 7, kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya akan membahas sebuah buku yang telah saya review dengan judul Masyarakat Informasi Global. Buku ini membahas pentingnya manajemen teknologi informasi dan isu dalam sistem informasi operasi dalam lingkungan bisnis global yang dinamis. Ini menyakup diskusi tentang teori teknologi global, kerangka kerja dan arsitektur teknologi informasi, serta penemuan manajemen pengetahuan global, peningkatan metodologi pengembangan sistem informasi global dan aplikasi teknologi terbaru seperti teknologi seluler dan layanan web di global pengembangan dan pengoperasian sistem informasi. Buku ini dianggap sebagai kumpulan ide-ide baru, aplikasi-aplikasi teknologi terkini, dan pengalaman-pengalaman dalam pengembangan dan pengoperasian sistem informasi global. Ini akan secara signifikan berkontribusi pada komunitas akademis, penelitian, dan bisnis perusahaan. Buku ini juga akan mendokumentasikan aspek teknis dan manajerial dari sistem informasi global dan memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi informasi terbaru seperti agen cerdas, sistem pendukung keputusan dinamis, dan teknologi seluler dapat dimulai dan dimasukkan ke dalam sistem informasi global. Buku ini juga akan membahas arsitektur rantai pasokan terintegrasi dalam operasi bisnis global, serta perbaikan proses apa yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem informasi global, dan bagaimana organisasi menangani pengetahuan yang dihasilkan dari berbagai sumber informasi secara global. Buku ini dimaksudkan untuk menyampaikan pemahaman tingkat tinggi tentang pengelolaan dan penerapan teknologi informasi terkini untuk pengoperasian sistem informasi global. Dalam buku ini, bab 1 menjelaskan evolusi dan indikator utama masyarakat informasi yang dipicu oleh gelombang informasi dalam 25 tahun terakhir. Beberapa aspek masyarakat informasi akan ditinjau dan jalur perkembangannya akan ditentukan. Perkembangan pesat ekonomi global bertumbuh pada teknologi komunikasi informasi atau TIK yang didukung oleh masyarakat informasi. Bergantung pada tingkat yang berbeda dari perkembangan TIK nasional, tingkat kompleksitas dan pengaruh yang berbeda yang tersirat pada ekonomi global. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali beberapa fase perkembangan, solusi, dan konsekuensi internal dan eksternal dari masyarakat informasi. Nah, dalam bab 2 ini, dia menyoroti masalah inefisiensi dalam sistem bisnis klasik di era perubahan. Dengan menganalisis model bisnis pada level konseptual, terbukti bahwa struktur bisnis dalam sistem bisnis klasik berpengaruh signifikan terhadap pembentukan dan pelaksanaan proses bisnis. Dalam buku ini disimpulkan bahwa proyek rekayasa ulang sistem bisnis tunggal bukanlah suatu jawaban yang pasti. Dalam lingkungan bisnis global, perubahan selalu terjadi. Efisiensi proses bisnis dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam jangka panjang hanya dengan adaptasi struktur yang konstan namun mudah. Nah, dalam bab 3 dibahas tentang risiko yang terkait dengan proses transformasi organisasi menuju globalisasi. Bab ini bertujuan untuk memberikan organisasi yang sedang mempertimbangkan perpindahan ke globalisasi dengan pemahaman yang jelas tentang seluruh proses transformasi dan semua persyaratan untuk transisi yang sukses. Penjelasan lengkap tentang apa yang terlibat dalam proses globalisasi ada di awal bab tadi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi transformasi global yang
rinci, serta baik kepada manajer maupun peneliti untuk digunakan sebagai pedoman globalisasi. Dalam mengadopsi tantangan informasi global untuk bersaing secara internasional melalui produk unggulan dengan kualitas tinggi. Perusahaan ini kemudian merekayasa ulang pembuatannya. Informasi dari pasar menggantikan kualitas sebagai penggerak informasi transaksi. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengaktifkan web perusahaan. Proyek TI harus mendefinisikan transaksi bisnis sebagai unit yang mendefinisikan transaksi dalam informasi dalam bahasa objek terlebih dahulu dan selanjutnya sebagai transaksi dalam dokumen. Komunikasi yang diaktifkan brosur terbukti dapat diterima oleh karyawan yang sebelumnya telah mempelajari transaksi informasi. Kemudian bab yang berikut itu membahas tentang penyelidikan salah satu hambatan utama pemanfaatan evolusi cepat teknologi komunikasi informasi melalui aliansi global. Masalah lintas budaya. Sementara teknologi membuat batas-batas geografis menjadi berlebihan, teknologi memperbesar jurang dalam sistem nilai sosial budaya dari mitra analisis yang berbeda secara fisik. Di dalam bab ini dibahas tentang keseluruhan aliansi ekonomi bisnis global, yaitu dengan alasan utama tentang kebutuhan mereka, perspektif sosial budaya mereka, dan berbagai faktor yang mempengaruhi aliansi tersebut. Kedua, pendekatan mitigasi yang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi secara negatif disarankan. Yang bab berikut dia membahas tentang konsep dan karakteristik metode pendukung keputusan dan menunjukkan kesenjangan antara pembuat keputusan dan teknik simpel sistem pendukung. Keputusan ini mengkaji pengalaman pemerintah Mesir dalam membangun infrastruktur informasinya untuk membantu mengembangkan proses pengambilan keputusan baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat administrasi publik lokal. Bab yang berikut, dia mengusulkan kerangka kerja untuk membuat keputusan secara dinamis dalam organisasi global. Kerangka kerja ini memungkinkan data diambil dalam dianalisis secara dinamis dengan bantuan teknologi. Bab ini dimulai dengan pembahasan berbagai jenis organisasi dan departemen global dalam organisasi global, yang kemudian diikuti dengan investigasi dan identifikasi data dan keputusan organisasi yang membentuk organisasi global. Itu juga memeriksa berbagai teknologi pendukung yang dapat diterapkan untuk pencarian informasi. Bab yang berikut itu tentang mendedikasikan aspek manajerial organisasi dan teknologi utama dari pengembangan gudang data di lingkungan informasi global ketika sumber informasi eksternal yang berbeda tersedia dan beroperasi memiliki nilai untuk dukungan keputusan dan analisis manajerial. Hal inilah yang merangkum manfaat utama yang tersedia dalam bisnis jika mereka membuat keputusan untuk mengintegrasikan informasi dari sumber eksternal ke gudang dan mereka. Saya tambah sedikit itu contohnya penggunaan teknologi yang mereka jadikan sebagai investasi sekarang. Misalnya sekarang contohnya itu pemilik Facebook. Dia membuat beberapa aplikasi. Nah, dari Facebook lah dia menciptakan suatu bisnis di mana dia dapat meraup banyak keuntungan jika banyak yang menggunakan aplikasi Facebook ini. Dan juga teknologi informasi saat ini membuat kita lebih mudah dalam
mengetahui informasi-informasi di luar jangkauan kita atau di luar negara kita, dan juga menghubungkan orang yang dekat, orang yang jauh. Oke, saya lanjut. Menghubungkan yang jauh dengan yang dekat. Mungkin hanya ini yang saya akan bahas di dalam bab penjelasan video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.